Buat kalian yang baru saja belajar fotografi, kalian pasti pernah ngerasa bingung. Apa itu yang namanya aperture, shutter speed, dan ISO. Oleh karena itu, kita akan bahas di video kali ini. Jadi, simak sampai habis. Oke, buat yang baru mampir ke channel ini, perkenalkan nama gue Egi. Di channel ini, gue membahas seputar videografi, fotografi, dan teknik-teknik dasar kamera. So, apabila kalian minat pada 3 hal tersebut, kalian boleh subscribe channel ini, dan mari kita belajar bareng-bareng di channel ini. Oke, sebelum kita bahas segitiga exposure, sebenarnya exposure itu sendiri apa sih? Di sini kalian bisa lihat sendiri. Gambarnya ada yang terang, ada yang normal, dan ada yang gelap. Nah, jadi exposure itu sendiri berarti terang gelapnya suatu gambar. Itu simple. Yang gelap ini dinamakan under exposure dan yang terang ini dinamakan over exposure. Dan untuk mendapatkan hasil gambar yang pas, kita harus menggunakan teknik segitiga exposure. Jadi, segitiga exposure itu mengarahkan kita untuk mendapatkan hasil yang benar-benar pas. Oke, sampai sini paham ya? Terus, kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 aspek di dalamnya, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Dan apabila kalian ubah salah satunya, maka yang lain juga berubah. Jadi, itu yang dinamakan segitiga exposure. Oke, kita bahas aspek yang pertama, yaitu shutter speed dulu. Oke, jadi shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu yaitu kecepatan si kamera mengambil gambar, foto, atau momen. Oke, shutter speed ini selain bisa merubah terang dan gelapnya gambar, juga ada efek lain 2 jenis, yaitu shutter speed lambat dan shutter speed cepat. Kita bahas shutter speed yang lambatnya dulu. Shutter speed lambat 30 second, 5 second, sampai 1/20 second itu masih dikategorikan speed lambat. Jadi shutter speed lambat itu yaitu kecepatan si kamera mengambil cahaya dengan gerakan lambat. Jadi cahaya yang masuk ke kameranya itu lebih banyak. Otomatis gambarnya lebih, ya bener banget, lebih terang. Biasanya shutter speed lambat ini digunakan untuk foto-foto seperti ini. Jadi kalau misalkan kita foto di jalan, terus kita memakai shutter speed lambat, nah kalau misalkan keadaan malam, itu yang kelihatan itunya lampunya aja, jadi bagus banget lah. Bisa juga dipakai untuk foto air terjun, mungkin itu airnya bagus banget kayak kapas. Ditambah lagi kalau misalkan kita pakai filter ND lebih mantap lagi. Nah, itu shutter speed lambat. Oke, sekarang kita bahas shutter speed cepat. Speed cepat itu kemampuan si kamera mengambil cahaya dengan sangat cepat. Jadi kalau yang tadi mah lambat, otomatis si cahaya yang masuk itu banyak. Kalau misalkan yang ini mah cahayanya sedikit, soalnya ininya cepat. Jadi gak banyak yang masuk cahayanya. Otomatis foto yang dihasilkan itu sedikit gelap. Biasanya teknik shutter speed cepat ini digunakan untuk foto sport seperti gambar berikut. Contohnya orang yang sedang berolahraga itu pasti selalu bergerak. Nah, itu gunanya shutter speed cepat. Biasanya shutter speed cepat itu dari mulai 1/1000 sampai 1/6000. Biar mantep banget, biar ngepis gitu si gambarnya. Oke, kita lanjut ke aspek yang kedua, yaitu aperture. Aperture, apa sih itu aperture? Aperture atau diafragma atau biasa yang disebut bukaan. Semakin lebar bukaan pada lensa, semakin banyak pula cahaya yang masuk ke kamera. Dan semakin kecil bukaan pada lensa, maka semakin sedikit pula cahaya yang masuk ke kamera. Aperture dilambangkan dengan huruf F. Ada f1,4, f1,7, f1,8, f2, f16, f22, dan sebagainya. Untuk bukaan yang besar, itu dilambangkan dengan huruf yang kecil. Contoh f1,4, f1,7, f1,8. Nah, itu bukaan yang besar. Dan sebaliknya, untuk bukaan yang kecil itu dilambangkan dengan f16, f22, dan seterusnya. Oke,
Memang di sini agak bingung sih, tapi kalian lama-kelamaan juga kalian pasti terbiasa. Aperture juga memiliki efek lain, yaitu depth of field atau kedalaman gambar, atau bisa juga disebut ruang fokus pada suatu gambar. Untuk F-nya yang kecil itu akan berfokus pada suatu objek, yang mana nanti di belakangnya akan terlihat blur atau bokeh. Nah, itu untuk F-nya yang kecil atau bukaannya yang besar. Cakep, mantap. Contoh f1,7, f1,2, f2.0 dan seterusnya. Nah, untuk teknik ini biasanya digunakan untuk potret fotografi biar bokeh gitu di belakangnya. Nah, oke, lanjut. Sekarang untuk bukaan yang kecil atau yang angka F-nya besar itu akan berfokus pada semua area. Itu biasanya digunakan untuk landscape fotografi. Dan sekarang yang terakhir yaitu aspek yang ketiga, ISO. Oke, ISO itu tingkat sensitivitas kamera kita pada cahaya. Semakin kecil ISO-nya, maka kamera kita akan tidak terlalu sensitif pada kamera. Nah, sebaliknya, semakin ISO-nya besar, itu membuat si kamera kita sensitif pada cahaya. Bisa dibilang juga cahaya palsu atau cahaya tambahan palsu pada kamera. Soalnya apabila ISO kita terlalu tinggi, itu akan menyebabkan noise pada foto atau gambar. Noise itu apa sih? Ya, itu yang bintik-bintik pada foto. Nah, itu yang disebut noise. Jadi rumusnya ISO itu semakin besar ISO-nya, maka gambar semakin terang. Tapi ya itu tadi, bakal ada noise di foto kita. Jadi sebisa-bisa mungkin ISO-nya kecil. Kalau bisa sih 100, biar apa? Biar foto kalian itu jernih dan bagus. Jelas gitu kelihatannya, nggak noise. Jadi itu yang dinamakan segitiga exposure. Dan setelah nonton video ini, kalian bisa berkreasi dengan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Dan tentunya bisa menentukan exposure yang tepat. Selain segitiga exposure yang tepat juga bisa dilihat di metering yang ada di bawah kamera. Nah, itu harusnya ada di angka 0. Itu menunjukkan cahaya atau exposure pada foto tersebut itu sudah pas. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Good job.